apabila ada 10 orang kaya, maka paling tinggi 1 orang muslim dari sekarang ini. Tapi apabila ada 100 orang miskin, setidak-tidaknya 90 umat yang miskin. Jadi ini pincang keadaan ekonomi kita, maka perlu memang kata jihad itu perlu dalam artian itu mengembangkan diri, tidak berarti berkonflik, tidak berarti saling membunuh, tidak. Bagaimana kita mengangkat diri kita sendiri, memberikan semangat agar ekonomi kita, karena kalau ekonomi nasional sejahtera, tentu juga 98-89% umat juga sejahtera. Tentu diharapkan, walaupun juga kenyataannya terjadi kepincangan, terjadi adanya suatu inequality daripada ekonomi di antara kita semua beragama. Karena itulah maka HMI sebagai intelektual, sebagai tadi disampaikan tujuan kita ialah kemakmuran negara bangsa yang adil, tentulah menjadi pikiran-pikiran kita semuanya untuk tetap menunjukkan seperti itu. Ya, pernyataan Yusuf Kala beberapa waktu yang lalu ya, itu mengingatkan kita pada peristiwa di suatu tempat di Ambon tahun 2017 di hadapan acara HMI. Yusuf Kala lagi-lagi menyampaikan pernyataan yang bernuansa sara ya, atau disebut sebagai pernyataan yang bersifat rasis. Kenapa? Karena Yusuf Kala dalam pernyataan itu berbicara tentang kesenjangan ekonomi, tetapi yang menjadi tolak ukur Pak Yusuf Kala itu kepada perbedaan kelompok berdasarkan pada suku, agama, bahkan golongan. Di situ dia menyatakan bahwa kesenjangan ekonomi ini terjadi karena perbedaan agama antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nah, terus pernyataan itu diulangi lagi kembali dalam forum yang hampir sama di Jakarta, bahwa di antara 10 orang kaya ya, pasti terbalik ya, di antara 10 orang kaya itu di dalamnya hanya ada satu atau hampir ya, hanya ada satu yang muslim. Artinya dia menyatakan bahwa orang kaya jumlahnya lebih banyak. Bahkan dia menyatakan kalau ada 100, maka 90-nya itu dari golongan Tionghoa, Konghucu, bahkan Kristen, hanya 10 yang orang muslim. Nah, pernyataan ini sebagai tokoh ya, sebagai negarawan, mantan wakil presiden, tentu pernyataan ini punya dampak yang sangat besar. Dampaknya itu apa? Akan mempersulit ya, memperlemah, bahkan mengganggu upaya pemerintah yang pada saat ini sedang giat-giatnya merawat kebinekaan yang sedang goncang ya. Persoalan kebangsaan kita mengalami kemerosotan ya. Terjadi persoalan konflik antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain berdasarkan sara ya, banyak terjadi ujaran kebencian antar golongan masyarakat yang setiap hari sering muncul. Bahkan kemarin terjadi di Solo ya, pemakaman yang menunjukkan bahwa itu adalah pemakaman kelompok Kristen dirusak oleh anak-anak sekolah. Itu baru terjadi kemarin, sehingga orang bisa saja menghubungkan ya peristiwa yang terjadi kemarin itu dengan pernyataan Yusuf Kala yang baru beberapa waktu yang lalu membicarakan tentang kesenjangan ekonomi, tetapi dengan melakukan pembeda ya, menggolong-golongkan dari kelompok agama tertentu ya, kelompok suku tertentu, bahkan secara terang-terangan dia menyatakan itu. Ini yang tidak baik, bukan pertama kali, apalagi diucapkan oleh seorang Yusuf Kala yang diharapkan, yang selama ini kita tempatkan dia sebagai tokoh Indonesia Timur yang harus melindungi semua kelompok masyarakat.
mungkin saja pernyataan dan dikatakan bahwa tujuan dari pernyataan itu supaya mengajak umat muslim untuk memperkuat kondisi ekonominya, ya, supaya menjadi lebih baik dan mengurangi kesenjangan. Tetapi kenapa justru yang diangkat itu adalah hal-hal yang berbau sara? Nah, ini yang kita nilai sebagai tidak pantas, tidak layak. Kaitannya sangat erat. Kenapa? Akhir-akhir ini, ya, kalau kita lihat dari kurun waktu 2016 itu mulai terbuka persoalan perbedaan agama, persoalan perbedaan suku justru menjadi isu yang paling sering terjadi, yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu justru pada saat misalnya terjadi pilkada. Kita lihat pilkada DKI, persoalan sara menjadi sangat menonjol. Sudah sangat menonjol, penindakannya tidak ada, dan itu sangat merugikan kelompok masyarakat minoritas, ya. Kemudian kita lihat dalam kasus Ahok, peristiwa sara sangat menonjol, sampai dengan Ahok menghadapi proses hukum pun sering terjadi ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok tertentu, katakanlah kelompok Rizik Syihab, yang semuanya berbau sara. Tapi kita juga lihat tidak ada penindakan. Kemudian Rizik Syihab sendiri dan kawan-kawannya dalam berbagai forum sering menyampaikan ucapan yang bersifat sara, mengandung unsur kebencian antar golongan. Itu pun tidak ada penindakan. Nah, sehingga kalau dihubungkan dengan bagaimana sikap yang sering dilontarkan oleh Yusuf Kalla, ini kelihatannya terjadi ada korelasi, ada hubungan. Kalau pemimpinnya begitu, tentu yang di bawah juga akan mengikuti. Apalagi tidak ada penegakan hukum yang adil terhadap peristiwa-peristiwa semacam ini. Ya, belum lagi kalau kita lihat kemarin Rizik Syihab di dalam pembelaannya di pengadilan, dia mengungkap bagaimana dua pejabat penting dari pemerintah Indonesia menemui dia di Arab Saudi, ya, dalam hal ini Kepala BIN dan Kapolri waktu itu Pak Tito Karnavian, yang menurut Rizik Syihab mereka membicarakan tentang bagaimana kompromi, ya, Rizik Syihab kembali ke Indonesia dengan aman, tetapi kasus-kasus penistaan agama yang dilaporkan oleh masyarakat yang diduga dilakukan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan tidak diproses hukum. Itu antara lain dari permintaan Rizik Syihab. Artinya di sini lepas dari ada persetujuan atau tidak, tapi kenapa ini dijadikan objek di dalam kompromi antara dua pejabat penting itu dengan Rizik Syihab yang pada waktu itu masih berstatus tersangka dalam kasus yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Jadi di sini kita lihat pelanggaran hukum terhadap kasus-kasus yang bersifat sara, kasus-kasus yang sangat mengganggu kehidupan masyarakat untuk berdamai di tengah kebinekaan yang juga sekarang lagi mengalami kemerosotan. Tetapi itu juga terjadi di tingkat elit. Pernyataan dia, ya, narasinya itu selalu saja muncul hal-hal yang bersifat sara. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Dan selalu Yusuf Kalla itu berlindung di balik dia berteman dekat dengan kelompok Tionghoa, dia berteman dekat dengan Sofyan Wanandi, sehingga tidak mungkin dia berniat untuk menimbulkan pernyataan-pernyataan yang mengganggu keberagaman. Alasan dia seperti itu tidak bisa diterima, karena mudaratnya daripada pernyataan yang berbau sara itu jauh lebih besar daripada argumentasi bahwa dia punya kedekatan. Dia mencoba menutup-nutupi hal-hal yang bersifat mengganggu kebersamaan masyarakat, ya, toleransi, dengan menyatakan bahwa dia dekat dengan ini dan itu. Tetapi akibatnya kan jauh lebih besar yang dia ucapkan hal-hal yang berbau sara ketimbang dia berdekatan dengan kelompok-kelompok seperti orang Tionghoa dan lain-lain. Tidak klop. Kepentingan yang harus dilindungi dengan apa yang dia ucapkan itu tidak balance. Saya melihat bahwa pernyataan Yusuf Kalla soal kesenjangan yang dihubungkan dengan perbedaan ekonomi yang begitu gap antara dengan menyebut kelompok Tionghoa, Konghucu, dan Kristen
sebagai yang lebih banyak menikmati hasil pembangunan, itu sebetulnya pernyataan-pernyataan yang mencari kambing hitam. Karena bagaimanapun Pak JK ini kan ada di dalam pemerintahan ini, kalau kita hitung mulai sejak reformasi, ya sekitar 15 tahun dia ada di dalam pemerintahan. Sehingga sebetulnya Pak JK tahu betul apa sih yang membuat kesenjangan itu terjadi. Faktor-faktor apa yang membuat kesenjangan itu terjadi. Karena menurut kita, kesenjangan itu terjadi bukan karena ada perlakuan khusus dari negara terhadap kelompok Tionghoa atau kelompok agama lain yang minoritas, Konghucu, Kristen, dan lain-lain. Toh mereka ini besar dan kuat karena mereka berusaha konsisten. Mereka ngerti bagaimana berdagang. Mereka pegang teguh kepada prinsip-prinsip ekonomi. Sehingga mereka bisa besar dan kuat. Tetapi juga mereka tidak mayoritas. Jadi menurut saya, pernyataan Yusuf Kalla yang menempatkan kelompok-kelompok tadi sebagai yang menikmati pembangunan dan karena perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan golongan, lalu dia menjadi hebat dan menempatkan saudara-saudara kita yang muslim ini sebagai kelompok yang mengalami kesenjangan, kemiskinan, itu tidak betul dan tidak pada tempatnya. Sekiranya pun itu betul, ya, dalam konteks kita sebagai negara bangsa kita yang beragam, ya, ada sejumlah ketentuan undang-undang kita juga melarang, ya, melontarkan pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan keguncangan di tengah masyarakat yang beragam. Kita punya undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Kita punya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, juga melarang. Kita juga punya undang-undang yang baru kemarin dilahirkan oleh Presiden Jokowi yang waktu itu Pak JK sebagai wakil, ya, undang-undang tentang ormas, juga mengancam, ya, setiap orang yang mengeluarkan pernyataan yang bersifat mengganggu kerukunan, ya, yang menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Kita juga punya undang-undang tentang hukum pidana yang juga melarang ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong. Ya, semuanya ini kan harus dijadikan patokan dalam setiap perilaku kita. Apalagi beberapa undang-undang itu dilahirkan ketika Pak JK sendiri ada di dalam pemerintahan. Mulai dari dia jadi menteri sampai dia jadi wakil presiden. Kalau saja penegakan hukum kita ini adil, ya, adil, katakanlah harus fair, mestinya pernyataan yang sudah dilontarkan oleh Yusuf Kalla ini pun bisa dimintai pertanggungan-jawab secara pidana. Ya, polisi harus proaktif. Karena semua orang harus ditempatkan pada perlakuan yang sama. Tetapi apa yang terjadi di negeri kita pada saat ini? Ya, banyak kasus-kasus yang bersifat sara, ya, baik di dalam pilkada, waktu pilpres kemarin, bahkan setelah pilpres, bahkan sampai hari ini. Kasus-kasus sara itu sepertinya tidak mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari aparat penegak hukum kita. Padahal kita lihat, ya, dua organisasi ormas besar di Indonesia yang selama ini sering mengkampanyekan soal khilafah, ya, kemudian FPI, dua organisasi ini sudah dinyatakan dibubarkan oleh pemerintah, dicabut status badan hukumnya, bahkan HTI dinyatakan sebagai ormas terlarang. Tetapi kenapa pengurus-pengurusnya yang terlibat dalam aktivitas anti Pancasila dan lain-lain itu tidak diproses pidana? Di sini kita lihat pemerintah juga setengah hati melakukan tindakan penegakan hukum ini. Mereka menertibkan organisasinya tetapi tidak memproses pidana orang-orangnya. Ini yang saya bilang, penegakan hukum dilakukan secara setengah hati, tidak tuntas. Bahkan terjadi kompromi untuk kasus ini ditutup. Undang-undang sudah mengatur dan tidak memberikan pengecualian. Makanya saya selalu hubungkan kenapa di Arab sana terjadi kompromi. Kalaupun itu benar, ya. Kalau BIN sudah membantah bahwa tidak benar ada pertemuan itu. Tetapi hari ini, sampai hari ini, Pak Tito Karnavian belum memberikan klarifikasi. Tetapi jika kita hubungkan dengan beberapa kasus penistaan agama yang dilaporkan oleh masyarakat di kepolisian,
ketika Pak Tito menjadi Kapolri, tidak ada satupun yang diproses. Sehingga ini menjadi petunjuk yang memperkuat argumentasi Rizik Syihab bahwa terjadi pertemuan di Arab Saudi, ada kompromi di mana salah satu permintaan Rizik Syihab, kasus-kasus laporan masyarakat tentang penistaan agama yang diarahkan kepada dirinya, dia minta tidak diproses. Dan nyatanya sampai sekarang tidak diproses. Negara melakukan pembiaran, ya. Negara juga melakukan tindakan, tetapi diskriminasi terjadi. Yang ini ditindak, kok yang itu tidak ditindak. Pertama, pejabat-pejabat yang punya status dan dalam kapasitas yang katakanlah seperti Pak Yusuf Kalla, hentikanlah menggunakan narasi-narasi yang berdampak menimbulkan perpecahan. Ya, kalau pernyataan itu bersifat mengganggu kohesi sosial masyarakat yang beragam, ya, di mana-mana, tidak ada satupun tempat di Indonesia ini masyarakatnya homogen. Masyarakat kita dimanapun bermacam-macam, tidak ada satu tempat itu hanya ada satu suku, selalu beragam. Sehingga kalau pernyataan seperti ini terus-menerus, maka akan terjadi perpecahan. Dan kalau sudah terjadi perpecahan, siapa yang rugi? Masyarakat kecil yang rugi, bukan pejabat yang ngomong. Karena itu pejabat-pejabat yang punya status, ya katakanlah setingkat Pak Yusuf Kalla, hentikanlah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengganggu persatuan. Ya, ini kan akan terjadi gangguan terhadap integrasi nasional. Kita sekarang ini kan berada pada posisi persatuan kita ini terganggu oleh banyak sebab. Antara lain disebabkan oleh pernyataan pejabat-pejabat penting yang seharusnya menjaga, tetapi mereka abaikan. Ada yang seenaknya omong, ada yang kasusnya sudah jelas tapi tidak dilakukan penindakan. Sehingga perpecahan yang sudah di depan mata, ya, yang kita lihat setiap hari terjadi itu, sumbangsi yang paling besar yaitu dari pejabat-pejabat itu. Masyarakat di bawah ini kan tinggal dikomporin. Ya, peristiwa kemarin di Solo soal pemakaman Kristen yang diobrak-abrik oleh anak-anak sekolah itu menjadi salah satu bukti bahwa itu dampak dari pernyataan elit-elit yang seenaknya, yang tidak menjaga soal hidup berdampingan secara damai di tengah masyarakat yang beragam.